Oke. Oke, Nat. Jadi terkait dengan CV ini, misal, apa yang pengen kamu diskusiin? Ada yang pengen kamu tanyain nggak terkait CV? Ada sih Pak, sebenarnya dari deskripsi saya itu udah udah cukup atau belum. Lalu dari pengalaman saya itu mesti rinciin atau judulnya aja kayak gitu. Pengalaman dirinciin atau judulnya saja gitu? Mm, Oke, ini mau bahas terkait ini ya, deskripsi itu maksudnya ringkasan CV-mu itu ya maksudmu ya? iya Pak. Ya, oke, aku jelasin dulu ya. Yang namanya ringkasan CV itu dia harus menggambarkan apa yang sudah kamu lalui, ya, oke. Jadi kayak siapa kamu, apa yang sudah kamu lalui, dan akhirnya sekarang bisa apa, gitu. Jadi kamu harusnya menuliskan adalah, misalkan gini, saya adalah seorang lulusan jurusan ini, gitu. Halo, kedengeran nggak ya? Tiba-tiba sorry, kepencet mute di situ. Cek. Ya Pak, kedengaran. Nah, kayak gitu. Jadi di situ harusnya kamu nyebutnya gini, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian, misal gitu. Itu ringkasan gitu. Terus saya memiliki pengalaman magang sebagai ini gitu. Atau misalkan saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Atau kalau kamu udah punya pengalaman kerja, saya memiliki pengalaman kerja dengan total selama sekian tahun, yaitu sebagai ini dan ini gitu. Saya memiliki keterampilan untuk mengoperasikan, kamu sebut software-software atau tools apa tuh gitu. Saya juga memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan apa-apa-apa. Nah, pengetahuan tuh kayak sektor bidang yang kamu kuasai gitu kamu sebut. Kemampuan saya tersebut juga didukung dengan kemampuan berbahasa asing saya yang baik menggunakan bahasa, misalkan kamu sebut Mandarin dan Inggris gitu. Harusnya yang kamu tulis Berarti tuh kayak begitu. Jadi bukan ringkasan CV yang isinya tuh adalah saya adalah orang yang semangat, jujur, mampu bekerja sama individu maupun tim, mampu bekerja di bawah tekanan. Bukan itu yang ditanya gitu. Oke? Paling simple baik kalau Pak. kalau kamu bingung, paling simple gini, ringkasan CV-mu adalah apa yang bakal kamu katakan pada saat interview dan ditanya. Silahkan perkenalkan dirimu gitu. Nah, kira-kira Hmm, ringkasan CV-mu itu yang kamu omongin kalau kamu aku interview nih, terus aku nanya, Nadia silahkan perkenalkan dirimu gitu. Kamu bakal jawab sesuai ringkasan CV-mu nggak? harusnya sih iya ya Pak. Ya harusnya iya. Cuman kalau yang CV-mu yang sekarang itu jawaban dari pertanyaan itu nggak? Nanti kalau kamu di interview, kamu jawab CV-mu yang kamu kirim ke aku nggak? Masuk sih Pak, masuk, masih masuk. Kamu jawab pakai itu. Ya, aduh. Nah, kalau kamu kamu jawab pakai itu, aku bilang setengah benar. Karena yang di kalimat yang selanjutnya itu yang tadi ya ada kalimat terakhir di ringkasanmu yang itu sebenarnya nggak usah sih gitu, bukan itu yang diminta gitu. Tapi kalau yang awal-awal itu udah bener, oke? Gitu. Kalimat terakhir ya di ringkasan CV, nanti kamu lihat sendiri, aku nggak bakal tunjukin di sini, oke? Terus habis itu tadi kamu nanya kalau kamu punya pengalaman kerja gitu ya, itu apakah cukup ditulis ditulis pengalamannya apa atau ada job desk-nya ringkas gitu ya, kalau nggak salah gitu Iya ya. Pak. Nah, jadi gini, kalau memang kamu bisa masih ada space untuk menuliskan itu nggak apa-apa. Jadi yang penting pastikan dulu nama perusahaan, periodenya kapan, kemudian kamu sebagai apa, terus ada job desk singkatnya nggak apa-apa gitu. Itu nggak Baik apa-apa. Pak. Itu. Kalau memang mau lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, menarik lagi, ada namanya pencapaian, capaian gitu. Jadi selama Hmm, kamu menjabat itu capaiannya apa gitu. Kalau di masing-masing pengalaman kerja ada capaian ya nggak apa-apa gitu. Silahkan masukkan gitu. Tapi nanti CV-ku baik. jadi lebih dari satu halaman ya nggak masalah. Tapi masalahnya Hmm, CV-mu kayaknya mau ditambahin kayak begitu juga ini ya masih bisa ada space ya di paling bawah ya, masih ada space kosong kan. ya. Oke, kita lanjut lagi ya gitu. Jadi nggak apa-apa di halaman paling bawah kamu masih ada space kosong. Jadi kita bisa masukin di situ.
dijabarin sedikit lagi masih bisa gitu. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain terkait CV? Nah, Nadia kan CV-nya ATS ya, Pak ya. Jadi di situ tuh perlu dicantumin foto atau enggak, Pak? Oke, coba aku cek lagi. Oke, bagus ya. Jadi CV kamu ini adalah CV non-design alias ATS friendly. Kamu mau ngarah ke sana kan, gitu. Jadi salah satu syarat ya biar ATS itu bisa bekerja dengan sempurna gitu adalah CV-mu nggak usah ada foto maupun simbol-simbol aneh atau bentuk-bentuk aneh gitu. Jadi menurutku sudah benar caramu nulis gitu. Nah, yang jadi masalah di sini yang aku pengen pastikan adalah jangan sampai ada pengalaman hidup kamu yang secara profesional itu terlewat, belum tertulis gitu. Sebagai kata kunci. Nah, kata kunci itu biasanya muncul ya di apa ya di job deskripsi dari masing-masing jabatan posisi itu gitu. Sehingga gitu, menjadikan CV menjadi ATS friendly saja itu tidak cukup. Kamu harus pastiin gitu. Gampang dideteksi, tapi kalau nggak informatif kan sama aja ya gitu. Jadi tadi coba sedikit digali ya yang terkait pengalaman kerja kamu kan banyak nih. Pengalaman kerja kamu kan banyak di sini. Ya kan? Iya, Pengalaman Pak. kerja kamu banyak sehingga kamu harus harus lebih sedikit dijabarkan gitu. Satu halaman ini cukup kok gitu. Caramu nyusun udah bagus kok gitu. Ada lagi nggak terkait dengan CV Kan, gue? kan tadi kata Bapak deskripsinya mesti dicantumkan juga pengalaman kerja lagi ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, sedangkan di CV ATS itu di bawahnya juga ada pengalaman kerja, Pak. Jadi mending dicantumin apa jangan? Maksudnya gimana sih? Nah, tadi kan sebelumnya Nadia bertanya tentang deskripsi. Ah, jadi ibaratnya kamu bilang, kan di bawah sudah ada rincian pengalaman kerja. Apakah di ringkasan itu ada gitu ya? Ya. Gitu. Jadi kayak double gitu. Ya nggak apa-apa, namanya ringkasan itu kan ringkasan. Kalau pengalaman kerja, kamu breakdown satu-satu gitu kan. Ini. Nah, tapi di bagian ringkasan adalah ringkasan. Jadi kayak saya memiliki total 10 pengalaman kerja gitu. Gitu. Dengan durasi total atau misalkan kamu sebut saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun di 6 posisi yang berbeda, yaitu sebagai ini. Ya ringkasan tuh kayak begitu. Kumulasinya gitu loh. Gitu. Oke, itu. Jadi fokus itu. Ya, Pak. Apa yang sudah kamu lalu. Nanti kamu coba ini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu ya, gitu. Jadi namanya ringkasan ya ringkasan gitu. Yang namanya breakdown ya breakdown gitu. Tapi yang penting masuk di sana dulu, oke? Ada ringkasan itu ya ringkasan, breakdownnya di bawah di pengalaman. Tapi kamu ngasih CV-nya namanya bukan pengalaman ya, dikasih judul yang benar ya gitu. Ini aku bahas sedikit aja. Maksudku gini, masa judul yang benar tuh gini contoh. Ya ada namanya eh, latar belakang pendidikan, ada yang namanya pengalaman kerja gitu, ada yang namanya pengalaman organisasi gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi pengalamanmu tuh di breakdownnya tuh per judul gitu. Jangan cuma kayak pengalaman gitu. Paham nggak? Jadi ini logikanya gitu ya. Jadi langsung judulnya tuh langsung jelas gitu loh. Pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan gitu ya. Gitu. Nanti yang ke lebih detail aja lah yang aku jelasin gitu. Yang general dulu, yang umum dulu, yang masih kamu bingungin ada nggak? Hmm. Untuk sertifikasi itu kan sebenarnya Nadia mencantumkan yang TA ya, Pak ya, tugas akhir. Itu benar gak, Pak? Tugas akhir itu bukan sertifikasi. Berarti nggak usah aja ya, Pak ya? Bukan nggak Nggak usah, usah tapi dicantum. kalau mau kamu cantumin ya bukan bukan judulnya bukan sertifikasi dong gitu. Gitu. Jadi kayak Jadi training dan sertifikasi tuh kayak kamu tuh pernah tahu kan ya ya, sertifikasi apa gitu. Dan nulisnya tuh jangan cuma kamu pernah, tapi ada periodenya kapan gitu.
Jangan cuma sekedar, jadi pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kepanitiaan, sertifikasi gitu ya, training apa. Jangan cuma sekedar pernah, tapi sebutin kapannya juga gitu. CV-mu itu isinya tuh 5W1H. Oke ya, harus bisa Hmm, ngejawab kayak begitu. Kalau cuma sekedar pernah ya nggak menarik, itu kurang lah gitu. Ini nggak bukan masalah nggak menarik sih, ini lebih kayak nggak informatif gitu, hanya sekedar pernah gitu. Apalagi penanda waktunya kayak pengalaman kerja di sini gitu ya, di satu tempat. Terus penanda waktunya kamu cuma nulis misalkan 2021 gitu. Kita nggak tahu loh arti 2021 tuh apa. Setahun, sebulan, seminggu, apa sehari, atau sejam. Contohnya gitu. Ini logikanya gitu. Makanya namanya kerja itu ada durasi, ya durasi lah gitu. Kita nggak ada yang tahu kalau cuma nulis 2021, 2020 gitu. Paham ya? baik. Itu. Ya, ya. Itu yang penting durasi itu gitu. Kita yang makin jelas itu makin mempermudah kan gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak terkait dengan CV yang pengen kamu diskusiin? Yang general dulu. Nanti yang spesifik aku buka CV-nya di sini. Untuk keahlian, Pak. Untuk keahlian gimana? Nah, untuk keahlian itu mestinya gimana? Keahlian yang kamu Jadi, tulis udah bener. Oke. Jadi keahlian itu yang dimasukin tuh yang sifatnya itu sifatnya teknis gitu. Kalau mau ada soft skill ya nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting kemampuan teknismu dulu yang kamu masukin gitu ya. Dan menurutku bener ini. oke, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Sekarang aku masuk ke sesi yang lebih detail ya. Oke, bentar.